Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 28 Desember 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian, yang pastinya mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, kitab Ayub pasal yang ke-36, kiranya firman yang kita baca memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman yang kita baca hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elihu dalam pasal ini masih meneruskan serangan secara halus kepada Ayub. Meskipun pernyataan yang diberikan Elihu kepada Ayub terkesan positif dengan kalimat yang menguatkannya untuk menjalani penderitaan dengan sikap iman yang tepat. Jika dilihat secara seksama, pernyataan Elihu memiliki motif negatif yang bertujuan menjatuhkan mental Ayub. Kali ini Elihu memanipulasi sikap Tuhan yang prihatin terhadap kesejahteraan orang-orang yang berbuat dosa dan memberinya kesempatan untuk bertobat. Ia mengatakan bahwa Allah tidak ingin seorang pun menderita, dan dalam pikirannya bahwa penderitaan selalu diakibatkan oleh perbuatan dosa. Ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Bukan hanya terbebas dari penderitaan, tetapi juga kembali menjadi manusia yang bermartabat. Itu yang dimaksudkan. Seandainya ada teguran, itu dimaksudkan untuk memuliakan pribadi yang ditegur. Ayat yang ke-11 mengatakan, jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Namun sayang sekali sikap positif dari Tuhan itu tertutup dengan rentetan panjang kalimat-kalimat sindiran yang menusuk secara tidak langsung kepada Ayub yang sedang mengalami penderitaan. Hati yang menyimpang, kemarahan membuat orang mati dalam kebebalannya, bahkan pada usia yang masih muda. Ayat 12-14. Ya. Teriakan kesakitan tidak dapat melepaskan orang dari penderitaan berat sebagai akibat dari dosanya. Karena itu satu-satunya jalan adalah kembali ke jalan Tuhan. Ia mengembalikan lagi kesegaran seperti tanah tandus yang disirami oleh air hujan yang segar, atau terang pada kegelapan. Ayat 27-30. Jadi jika Elihu memiliki etikat baik terhadap Ayub, seharusnya bacaan berakhir di ayat yang ke-31. Karena motifnya kurang baik, muncullah murka Tuhan di akhir perikop ini. Ya, ayat 31, 32, 33. Menyadari kesalahan itu memang penting untuk kita menjalani hubungan dengan Tuhan. Mengakuinya dengan jujur di hadapan Tuhan. Setelah itu berbalik kepada jalan yang benar. Dan itu semua akan melegakan dan menyembuhkan jiwa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran kita dari perkataan Elihu yang positif, walaupun secara negatif
dia ingin menyerang Ayub. Ya. Menyadari kesalahan, mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan, bertobat. Ya. Bertobat itu artinya berbalik ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu semua yang akan melegakan dan menyembuhkan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mesti dengan jujur mengakui di hadapan Tuhan kalau kita memang salah, kita memang berdosa. Jangan kita menjadi orang-orang yang tegar tengkuk. Ya. Artinya kita tahu bahwa kita ini salah, tetapi justru malah mencari pembenaran. Kita salah, tetapi justru mencari kesalahan orang lain supaya kesalahan kita ditutupi oleh kesalahan orang lain. Nah, ini orang yang tegar tengkuk. Ya. Ketika kita menyadari bahwa kita salah, sebagai orang yang sungguh-sungguh mengerti posisi kita sebagai ciptaan, Tuhan adalah pencipta kita, bahkan Dia adalah penebus kita di dalam Yesus Kristus. Maka sudah selayaknya kita menyadarinya dan mengakuinya dengan jujur di hadapan Tuhan. Setelah itu kita berbalik, artinya bertobat, tidak lagi dan berjuang untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang serupa, dosa yang serupa, dan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Dan ketika kita melakukan ini dengan satu tujuan untuk kita berbalik, percayalah bahwa Tuhan mengampuni segala dosa kita dan akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Janji Tuhan akan pengampunan inilah yang melegakan jiwa kita. Janji Tuhan akan menolong kita untuk hidup seturut dengan rencananya. Inilah yang memberikan spirit dan semangat kita untuk meninggalkan segala perbuatan dosa kita dan berbalik kepada Tuhan. Mengikuti rencana dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Inilah kebahagiaan kita sebagai orang percaya. Ya. Maka firman Tuhan mengatakan, jika kamu mengaku dosamu, Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pegang janji Tuhan, akui segala dosa kita, mohon pengampunan kepadanya, berbalik, bertobat, dan tidak lagi melakukan dosa itu lagi, dan kita mau hidup seturut dan kehendak Tuhan, maka hidup kita boleh mengalami kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan sudah membuka tangannya untuk pertobatan kita. Karena itu mari kita segera mungkin, selagi masih ada kesempatan, pergunakan kesempatan itu untuk berbalik kepada Tuhan dan hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Dan alamilah kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Alamilah sukacita, damai sejahtera yang membuat hidup kita begitu semangat menjalani. Apapun yang dipercayakan kita kerjakan dengan sukacita, dengan damai sejahtera kita melakukannya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk jujur di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menutup-nutupi segala dosa dan kecurangan, kesalahan yang ada pada diri kami. Kami mau bertobat meninggalkan semuanya itu dan hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Maka hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Hubungan kami dengan sesama pun akan baik karena kami menyadari di hadapan Tuhan dan mau bertobat meninggalkan segala dosa di hadapan-Mu. Dan mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan baik. Kami yakin dan percaya Engkau juga memulihkan hubungan kami dengan sesama. Dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami semua ke dalam kuasa-Mu. Pimpin hidup kami sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.